Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan Muaz, Bapak Ibu. Lalu kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya aku mencintaimu wahai Muaz. Kemudian aku berpesan kepadamu, kata Rasulullah. Rasulullah berpesan kepada Muaz, jangan sekali-kali kamu melupakan atau meninggalkan hal ini setiap selesai sholat. Kita sudah hafal semua loh Bapak Ibu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kan dalam zikir salat kita ya selalu kita baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu kata Rasulullah, jangan sekali-kali engkau melupakan, meninggalkan zikir ini seusai salat atau setiap selesai melaksanakan salat. Apa itu? Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, berikanlah aku pertolongan agar aku selalu mengingatmu. Maka kepada Allah lah kita minta pertolongan supaya kita senantiasa mengingat Allah. Wa syukrika. Ya Allah, aku minta pertolongan kepadamu agar engkau memberikanku kekuatan agar senantiasa bersyukur terhadap apa yang engkau berikan kepadaku. Kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Minta pertolongan supaya ingat kepada Allah, supaya kita bersyukur, senantiasa bersyukur, kita minta kepada Allah Bapak Ibu. Apalagi wa husni ibadati, dan senantiasa memperbaiki ibadah-ibadahku, menyempurnakan ibadah-ibadahku. Yang tadinya ibadahnya belang betul, yang tadinya ibadahnya tidak bagus, dia minta kepada Allah agar Allah memberikan dia kekuatan untuk memperbaiki, menyempurnakan ibadahnya. Jadi zikir ini zikir yang sangat agung Bapak Ibu. Jadi selesai sholat, Ibu jangan lupa astagfirullah, 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 zikir yang lain. Lalu kemudian Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku minta pertolongan kepadamu agar engkau jadikanku supaya aku senantiasa mengingatmu, selalu bersyukur kepadamu, selalu memperbaiki ibadahku. Setiap harinya kita katakan demikian. Insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa lagi atau kita meminta petunjuk selain kepada Allah? Kepada siapa lagi kita meminta rasa syukur kecuali kepada Allah? Kepada siapa lagi kita meminta agar kita dikuatkan untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita kecuali kepada Allah Bapak Ibu? Ya, jadi mulai sekarang Ibu senantiasa baca zikir ini. Saya ulangi sekali lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yang belum hafal Arabnya, terjemahannya saja. Ya, itu ya. Silakan Ibu Iis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Lalu kemudian, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi di samping amalan-amalan wajib Bapak Ibu, lakukan amalan-amalan yang sunnah. Kita lakukan itu niatnya ikhlas karena Allah, maka Allah akan mencintai kita. Lalu kemudian, jika aku mencintainya, maka aku merupakan pendengarannya. Tuh, yang ia pergunakan untuk mendengar. Penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Tangannya dia gunakan untuk memegang. Kakinya dia gunakan untuk melangkah. Jika dia minta, pasti akan dikabulkan. Artinya Bapak Ibu, kalau Allah sudah sayang kepada kita, pendengaran kita itu pasti akan dijaga. Penglihatan kita pasti dijaga. Yang kita lihat-lihat itu adalah yang baik-baik. Yang kita dengar itu adalah yang baik-baik. Yang kita pegang itu adalah yang baik-baik. Setiap langkah kita juga melangkah kepada tempat-tempat yang baik. Itu kalau Allah sudah sayang kepada kita. Itu kalau Allah sudah cinta kepada kita. Makanya kalau ada orang yang Bapak Ibu lihat yang sekiranya
zohirnya hartanya banyak, lalu kemudian pergi ke tempat-tempat kemaksiatan, maka itu artinya Allah tidak sayang kepada dia. Kalau Allah sayang kepada dia, maka Allah akan mencegahnya untuk berangkat ke tempat-tempat yang sekiranya yang Allah murkai. Oleh karena itu, kalau kita masih ada kesempatan, masih punya kekuatan, kaki kita gampang pergi ke masjid, walaupun paksa dulu, akhirnya nyampe ke masjid, itu artinya Allah sayang kepada kita, insya Allah. Lisan kita juga dijaga oleh Allah, ya. Pandangan kita lihat. Sebab apa Bapak Ibu, sekarang ini Masya Allah, cepat sekali kita melihat kemaksiatan. Kita mau ngeklik apa tidak ini yang di YouTube, misal ya, lihat misalkan thumbnailnya seperti itu yang menggoda mata, yang apa ya, membuat kita nafsu kita ini apa namanya itu Bu ya, digembur-gemburkan oleh setan gitu ya, yang membuat kita pingin banget itu ngeklik gambar-gambar yang ada di YouTube. Nah, kembalikan kepada diri kita sekarang. Kalau kita mau mengklik itu, maka kita akan binasa sedikit demi sedikit. Kan kemaksiatan kalau kita biasakan, itu akan menjadi udah biasa buat kita. Nggak akan ada pengingkaran dalam hati kita, Bapak Ibu. Lalu kemudian, kalau kita memutuskan untuk tidak mengkliknya, maka kita akan selamat. Itulah orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan hadisnya 392. Mohon tos ini Bapak Ibu ya, ibu yang suka membaca surat Al-Ikhlas di setiap sholat, maka Allah akan mencintai ibu karena ibu mencintai surat Al-Ikhlas tersebut. Tapi bukan karena pendeknya surat Al-Ikhlas lalu kemudian ibu baca terus di setiap rakaat kedua. Ini kan biasanya begitu, apalagi kan sebentar lagi tarawih nih, udah beres Al-Kafirun, lalu kemudian At-Takatsur, lalu kemudian Al-Ikhlas. Setiap rakaat kedua selalu Al-Ikhlas. Sama dengan hadis ini, ya. Ini di setiap rakaat yang kedua selalu baca Al-Ikhlas seorang sahabat. Lalu kemudian dia ditanya, ya saya cinta karena dalam kandungan surat Al-Ikhlas itu begini. Sahabat yang terdahulu mereka cinta kepada Al-Ikhlas, mereka tahu kandungannya. Akan tetapi di kita mah kebanyakan mungkin senangnya kepada Al-Ikhlas itu karena pendeknya kali ya. Oh mangga, biar cepat ya, biar cepat selesai sholatnya. Bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau ibu mau dicintai karena cinta kepada surat Al-Ikhlas ini, tahulah maknanya Bapak Ibu. Qul huwallahu ahad, kalimat yang luar biasa ya. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu tahu terjemahannya dan ibu cinta kepada surat ini, maka Allah akan mencintai ibu sebagaimana ibu mencintai surat tersebut. Itu ya, Al-Ikhlas. Sudah hafal semua ya. Orang kafir juga hafal Bapak Ibu. Silakan Ibu Om, mangga.